di sini. Dan alhamdulillah untuk pada saat ini selama lebih kurang dari 2010 sampai di 2020 itu baru ada penambahan tenaga. Jadi selama kurang lebih kita bertahun-tahun dengan tenaga yang ada. Jadi walaupun artinya banyak yang mau memasukkan karena memang tenaganya sedikit ya kita tolak. Nah kita ini berada di lingkungan untuk Kalimantan Utara ini makanya mayoritas muslim. Jadi MTS ini berada di Malina Utara yang penduduknya rata-rata memang muslim. Dan ini memang madrasah memang mulai dulu diinginkan untuk ada artinya bisa ada di Kabupaten Malina ini. Dan alhamdulillah di 2020 kemarin kita dapat CPNS. Nah ini syukur alhamdulillah sebanyak 9 tenaga. 9 tenaga, jadi untuk 8 orang guru dan 1 orang di tenaga di perpustakaan. Dan dengan bertambahnya itu juga akhirnya animo masyarakat juga melihat karena pendidiknya juga bertambah dan kita bisa memanfaatkan bangunan yang ada ini. Dan untuk muridnya pada saat ini untuk murid kelas 1 itu 119 Pak. Jadi kita sudah menolak karena memang untuk ruangan kita tidak mencukupi. Jadi kita istilahnya menolak. Kemudian untuk kelas 2 kita berjumlah 63 orang. Nah, kelas 2-nya kemudian untuk yang kelas 3-nya 48 orang. Jumlah keseluruhan 230 untuk jumlah muridnya. Kemudian kalau untuk jumlah guru pada saat ini kita alhamdulillah kalau untuk guru yang PNS ada jumlahnya ada 6 dengan kepala termasuk kepala sekolah. Kemudian kita dapat juga bantuan dari Pemda ada 2 orang guru bahasa Inggris, kemudian guru IPS yang satunya. Nah, itu yang dari pemerintah daerah. Kemudian untuk staf TU-nya yang honorer ada 5 orang, kemudian guru honorer ada 5 orang. Jadi jumlahnya semua total ASN, kemudian yang CP tadi 9, kemudian yang honor, jadi jumlahnya personalnya semua 20 orang, 27 orang. Dan ini kita juga masih merasakan sangat sedikit dilihat terutama untuk kita yang tenaga pendidiknya belum semua bisa terpenuhi. Kemudian untuk yang di TU-nya apalagi di TU-nya ini kalau TU-nya yang ada ketua beliau ini isoman Pak, isoman. Kemudian untuk bendaharanya minggu kemarin beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meninggal dunia. Jadi ini kita masih untuk memikirkan siapa penggantinya. Dan sementara kita juga di kabupaten juga orang yang terbatas. Dan sementara ini juga di kabupaten kan sudah ada sebagian yang sudah beralih ke Japung. Nah ini jadi permasalahan kita ini masih pikiran siapa yang mau menggantikan jadi bendahara. Kan sangat vital dan harus mengejar anggaran, apalagi ini sudah detik-detik mau di akhir waktu. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa dikondisikan untuk dapat secepatnya berjalan terpenuhi. Kemudian jumlah kelas ini kelas 7 ada 4 lokal. Kemudian di kelas 8 ada 2 lokal, di kelas 9 ada 2 lokal. Ini untuk jumlah lokal yang ada di MTSN Kabupaten Malina ini. Dan alhamdulillah ini kita dapat tanah. Ini insya Allah mudah-mudahan prosesnya bisa cepat untuk sertifikat kepengurusannya. Kita dapat 1 hektar untuk MTS. Ya di sini Pak, lokasinya di sini jadi memanjang sampai ujung pagar mentok di ujung. Jadi kalau di belakang itu tadi ada barat sebelum pohon rumbia itu. Nah itu ini untuk lewat ke belakang. Ini mudah-mudahan proses sertifikatnya bisa cepat. Jadi harapan kami juga bisa SN ke depannya. Amin. Karena kita masih banyak fasilitas kita sangat-sangat minim di sini. Kita juga punya lab, terutama ketika anak-anak ujian.
Jadi anak-anak yang kita pakai itu bangunan 2 yang kecil sebelah, yang perpustakaan. Kemudian ya perpustakaan ada 2 bangunan sebelah itu melalui dana lipat tahun 2014 kalau tidak salah itu 2014. Karena terakhir saya 2013 di sini tugas di sini belum ada bangunan di sebelah. Saya minta ke KTP ya, jadi di bangunan 2 itu melalui dana lipat. Nah ini mungkin kedepannya harapan kami bisa disupport lebih ke depannya baik dari segi fisik maupun pembelajaran anak-anak melalui guru-guru yang kompeten di bidangnya, karena ini adalah siar kita ya Pak ya, siar kita khususnya kita di daerah yang minoritas, kita bisa menunjukkan bahwa sekolah madrasah itu bisa lebih baik ini, karena memang animo masyarakat juga alhamdulillah. Nah ini kemudian juga pada kesempatan ini juga mungkin kami singgung sedikit masalah NI. Jadi di sebelah itu ada NI Al-Falah, ini bersebelahan masih di sebelah Islamik ada NI Al-Falah. Nah ini NI Al-Falah ini juga sejarahnya ya, dari zaman Pak Haji Hakimin juga. Ini pokoknya harus ada madrasah ibtidaiyah, kemudian harus ada RA Al-Falah. Nah ini alhamdulillah bisa maju bersama-sama. Tapi ya masih swasta, namanya masih swasta itu memang perjuangannya apalagi kita terkait dengan masalah yayasan Pak ya, yayasannya ini kita orang Kementerian Agama semua, karena harapan ke depan nanti kalau ada kementerian jadi lebih mudah. Kita maunya kita di sini ada madrasah negeri dari tingkat NI, kemudian ada MTS. Nah ini untuk aliyah memang ada beberapa masalah bagaimana kalau ada aliyah supaya anak kita bisa nyambung lagi. Nah ini cuma kita belum, karena memang tenaga-tenaganya yang kita butuhkan, kita tidak berani membuka suatu sekolah madrasah nanti yang hidup sedang mati tak mau, sebagaimana Bapak sampaikan. Jadi kesiapan kita kalau mengerahkan juga, apalagi kita sekarang ini tidak bisa pekerjaan, tidak bisa disambil-sambil, jadi harus fokus. Beda mungkin di awal-awal dulu memang sebagian besar kita pegawai kita yang BKUA, kalau Pak Haji ini dia sambil ngajar aja di situ sambil ini. Nah tapi sekarang kan sudah tidak bisa dengan pekerjaan-pekerjaan kita dengan terkait dengan kinerja kita. Nah Pak, kami mungkin ini yang beberapa hal yang bisa kami sampaikan, mohon arahan Bapak untuk bisa memotivasi kami di sini supaya artinya selain semangat juga nanti bagaimana bisa mengembangkan khususnya madrasah sanawiyah, kemudian madrasah-madrasah yang ada di tentunya di lingkungan Kabupaten Malinau ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kalau dalam penyambutan kami, pelayanan kami mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Demikian, mohon maaf bila aku yang tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur Siti Samsia SDMM yang telah memberikan sambutan mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri Malinau oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Dimohon dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Saifi MPD untuk sudi memberikan arahan dan bimbingannya kepada kami selaku pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Negeri Malinau. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Satya yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Kemarin sudah minta izin pada kami karena beliau menunjukkan
tes atau seleksi untuk masuk ke eselon 2. Kita doakan mudah-mudahan berhasil ya. Jadi nanti kalau beliau ini berhasil, maka sejarah bagi Kalimantan Utara khususnya Malinau punya kepala kantor yang masuk ke eselon 2 itu artinya akan menjadi kakanwil. Mudah-mudahan, dan nanti kalau sukses akan diikuti oleh yang lain. Ada teman-teman di mana yang saya hormati Pak Kabid Pendis, ini Pak Hamzah ini adalah orang baru tapi stop lama juga. Pengganti Pak Satya Cahali. Nah, Pak Sahri di sini, Pak Hamzah mengganti di Kabid kita. Kemudian yang saya hormati para pejabat eselon 4 di lingkungan Kambil yang menyertai rombongan saya, juga para pejabat di lingkungan Kemenang Kabupaten Malinau, dan saya hormati Bapak Kepala MTS Negeri Malinau serta ibu-ibu, bapak-bapak guru yang saya hormati dan saya cintai. Pagi hari ini saya merasa senang sekali bisa hadir di tengah-tengah ibu bapak, para tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan MTS Negeri Malinau ini, karena sudah lama sebetulnya kepengen ke sini, tapi baru hari ini bisa terwujud. Ini adalah kunjungan yang kedua. Pak Ismail dari dulu sudah mengajak, ayo Pak kita ke MTS Negeri Malinau karena di sana itu bagus. Gitu. Ternyata memang bagus ya. Saya datang, itu suasana enak di depan, kemudian masuk ke dalam ada tari-tarian, hampir saja saya ikut menari Bu. Tapi ya kita bersemangat anak-anak kita yang punya kreativitas seperti itu ya, kita dorong. Tadi juga yang ngaji anak-anak itu bagi saya sangat senang sekali, karena memang anak-anak ini perlu dukungan dan bimbingan dari kita semua. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tentu kedatangan kami ini yang pertama adalah untuk bersilaturahim, karena pastilah seperti yang disampaikan Nabi, orang yang menyambung silaturahim itu paling tidak mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, insya Allah dipanjangkan umur kita. Panjang umur kita nanti sampai 100 tahun, terus 50 tahun. Ya, kalau terlalu panjang juga mungkin ibu bapak nggak mau ya. Yang sedang-sedang saja ya Tuhan gitu ya. Yang kedua, dimurahkan rezeki, artinya diluaskan rezeki kita, tentu dengan banyak bertemu bersilaturahim, Allah membuahkan berkah dan apa yang kita nikmati seperti hari ini luar biasa. Jadi saya itulah tujuan yang pertama, mengingat kehadiran di Kalimantan Utara ini baru bulan ketiga. Jadi memang ini bulan-bulan waktu-waktu yang harus banyak berkunjung untuk mengenal bagaimana situasi di Kalimantan Utara. Walaupun dulu pernah juga membawai Kalimantan Utara sampai ke sini, tetapi intensitas pertemuannya sangat minim. Mungkin waktu itu saya tidak sempat ya teman-teman ya, hampir satu periode tidak sempat. Jadi kerinduan itu sudah lama terpendam, hari ini terbayarlah kerinduan itu ya. Kebanyakan orang sudah lama ingin datang tapi tiba-tiba tidak bisa, akhirnya sampai kali ini kita bisa bertemu. Saya senang sekali mendengar perkembangan yang disampaikan Ibu tadi, mulai dari pertama kali didirikan tahun 2009 ya, itu baru 3 orang dulu, ditambah dengan tata usahanya, dan Ibu sendiri dulu adalah tata usaha di sini. Alhamdulillah sekarang kita melihat fasilitas dan luar biasa perkembangannya. Kalau kita membanding-banding dengan di tempat lain, mungkin ini agak sudah mulai bagus dari sisi fasilitas, karena saya lihat perkembangan cukup baik, termasuk juga jumlah guru, jumlah siswa itu juga sudah secara signifikan sangat meningkat. Nah, seperti tadi disampaikan, murid kita sudah terdaftar itu di 100 ya. Itu luar biasa itu, artinya madrasah ini telah mampu menunjukkan trust pada masyarakat, bahwa ada kepercayaan masyarakat pada kita. Kenapa? Karena orang kalau mengerti itu ingin sekali anaknya itu dititipkan di madrasah, karena sejak dahulu kita sudah menyampaikan keuntungan madrasah itu mata pelajaran umumnya sama dengan sekolah umum, selebihnya adalah mata pelajaran agama. Itu kalau
prosentasinya 30%. Nah itulah kemudian yang menjadi kebanggaan madrasah, sebetulnya bisa untuk bahan sosialisasi pada masyarakat betapa agama ini yang menjadi kebutuhan kita bukan hanya hari per hari. Kalau menurut saya, agama itu adalah kebutuhan dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, tidak bisa lepas hidup dari agama. Karena itu 30% ini adalah perkara. Jadi kalau ingin mendalami lagi tentu spesifikasinya silakan. Tetapi saya kira 30% ini alat bagi kita media untuk sosialisasi pada masyarakat betapa pentingnya anak kita itu untuk bisa ikut sekolah di madrasah. Nah inilah kenapa madrasah itu makin tahun juga makin diminati. Walaupun kita tahu bahwa perhatian pemerintah kepada madrasah itu sepertinya tidak sama dengan sekolah-sekolah umum ya. Kita hanya 90% berbanding 10% yang negeri. Jadi 10% madrasah itu negeri, 90%-nya adalah swasta. Bahkan pernah kita hanya 8,5% yang negeri. Jadi 91,5 swasta. Kali ini sudah mencapai 10% yang negeri, 90% swasta. Saya lupa berapa jumlahnya, sekitar 260.000 buah madrasah itu. Jadi 90% swasta, 10% yang negeri. Demikian juga posisi di Kalimantan Utara, kita jauh, negerinya sedikit, swasta banyak. Oleh karena itu ini merupakan perjuangan dan tugas kami bersama dengan Kabid Pendidik bagaimana ke depan bisa jumlah madrasah swasta ini untuk bisa kita naikkan jumlahnya menjadi negeri, sehingga masyarakat juga lebih memiliki trust untuk dapat memasukkan anaknya ke lingkungan madrasah. Ini terbukti sudah semakin tahu kita semakin kebanjiran murid. Nah Bapak sekalian, salah satu persyaratan yang tidak bisa kita elakkan sekarang adalah tanah yang bersertifikat. Inilah yang menjadi momok kita. Di lingkungan Kementerian Agama itu sekian lama diperiksa oleh Dirjen, BPK, BPKP. Kenapa kita tidak bisa keluar daripada penilaian yang tidak baik? Karena memang sebagian besar masalahnya ada di barang milik negara atau BUMN. Kita punya tanah banyak sekali, tetapi tanah itu seperti tidak ada pemiliknya karena tidak ada sertifikatnya. Nah, kalau boleh dicatat kita berapa ribu hektar punya tanah, tapi begitu diteliti ada nggak dokumennya? Nggak ada. Nah ini kebiasaan masyarakat kita dahulu, kalau memberikan tanah berwakaf tidak ada dokumen-dokumennya, sehingga kita seolah-olah mendirikan madrasah itu di atas tanah yang tidak bertuan. Nah ini yang kita kesulitan, sehingga berapa tahun kita pemeriksaan selalu disclaimer. Disclaimer itu artinya pemeriksaan yang buruk. Kenapa? Karena punya harta tidak punya alat bukti menunjukkan hartanya. Nah mudah-mudahan kita ke depan, apalagi sudah ada 1 hektar ya seluruhnya ini, saya kira jangan lupa teman-teman kalau sudah ada surat menyuratnya, pengembangan dari sisi fisik, ayo bikin proposal. Proposal itu bisa bahkan kalau di kabupaten kota itu bisa 3. 1 di pemerintah kabupaten, 2 di pemerintah provinsi, 3 di Kementerian Agama pusat melalui kita. Jadi sebetulnya tidak ada larangan untuk mendapatkan bantuan berupa bangunan, berupa hibah dan sebagainya kepada pemerintah daerah. Karena kita ini membangunnya nggak kemana-mana. Ya kalau kita dapat dana, bangunnya juga untuk di sini, kemajuan di sini. Nah ini ya, tetapi tentu kita juga memahami sekarang kondisi pandemi ini, anggaran-anggaran pemerintah itu banyak diarahkan pada bagaimana kesehatan masyarakat sekarang terjaga. Nah, itu sebabnya maka kita sekarang ini kalau sudah punya surat menyurat dan sebagainya, persiapkan saja proposal-proposal itu pada saatnya nanti mudah-mudahan bisa diakomodir oleh pemerintah. Kami sendiri sedang melakukan komunikasi dengan Bapak Sekretaris Jenderal, Pak Sekjen. Kalimantan Utara ini adalah wilayah perbatasan yang tentu harus mendapatkan perhatian khusus. Menurut saya harus ada klasifikasi pemerintah terhadap wilayah-wilayah. Maka itu saya mengusulkan supaya Kaltara sebagai daerah perbatasan ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Agama.
Ya tunggulah waktunya, kita terus berjuang. Moga-moga nanti madrasah lebih maju lagi. Apalagi kita tidak punya min ya, tidak punya man, yang ada hanya MTSN. Jadi memang perlu dipikirkan ibtidaiyahnya bagaimana, aliyahnya juga bagaimana. Kalau kita bandingkan dengan SD berapa jumlahnya ya, SMP juga berapa, SMA juga berapa, banding madrasah jari aja hitungnya yang sebelah ini enggak terpenuhi. Kita baru satu jari bisa menghitung madrasah negeri. Nah ini saya kira teman-teman kesempatan untuk berinvestasi dari sisi usulan, dari sisi keberanian untuk melakukan sebuah perubahan, itu semuanya adalah investasi namanya. Tapi dalam bentuk pemikiran yang tentu tidak bisa dilihat materinya. Tapi ini menurut saya adalah bagian yang sangat penting kita berjuang ke arah itu supaya madrasah ini ke depan bisa lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita juga ingin menunjukkan kepada masyarakat madrasah satu-satunya ini baik dari sisi sumber daya manusianya maupun sarananya dan kurikulumnya itu bisa lebih baik, karena pengelolaan terhadap satu madrasah ini lebih fokus sebenarnya ketimbang kita banyak madrasah. Pembinaannya ya fokus, apapun fokus, karena satu-satunya yang kita miliki ini harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya ingin berpesan pada teman-teman yang terutama sudah PNS lah, jangan sampai apa yang sudah diberikan amanah ini sebagai PNS di lingkungan MTS ini, khususnya Kemenak Bulungan, itu bisa itu bisa menunjukkan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Misalnya konsepnya itu kalau masuk 7.30 pulang jam 4 itu hari Sabtu bisa libur. Tapi kalau masuk jam 7.30 pulangnya jam 2, nah itu pulangnya jam 2 tapi sekolahnya sampai hari Sabtu. Nah mungkin ada kuliah juga sampai sore dan sebagainya. Ini penting untuk kita tunjukkan kedisiplinan kepada masyarakat bahwa madrasah itu adalah lembaga pendidikan formal yang juga luar biasa. Kita ingin tidak ada pelanggaran terhadap kedisiplinan itu. Sekarang ini memang ada kesulitan, khususnya pada saat pijat print ini ya. Kita masuk itu memang bisa deteksi, terlihat, pulang juga terlihat. Tapi yang tengah-tengah ini perlu kesadaran. Jangan sampai kita di tengah-tengah kewajiban kita itu kita pulang ke rumah, kemudian nanti sampai waktunya pijat print baru datang lagi. Nah yang begitu-begitu memang sulit sekali pimpinan untuk melakukan kontrol. Tapi mohon kesadaran kita supaya pembinaan di sekolah itu dahulu mungkin ada ekskul ya, sekarang mungkin masih ada, itu ditingkatkan lagi. Nah saya hari ini juga datang bersama dengan para pengawas ini ya dalam rangka menunjukkan kepada bapak-bapak, ibu guru di sini bahwa kami memiliki perhatian khusus untuk Madinah, supaya nanti madrasah kita di Madinah ini memiliki prestasi yang baik juga. Bahkan tadi sudah mulai bisa diunggulkan ya di tengah-tengah sekolah yang lain. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman guru-guru, saya ingin bagaimana yang pertama guru-guru tetap memiliki pedagogik yang bagus gitu. Kenapa? Karena memang saat ini kita berhadapan dengan situasi baru. Kita harus memiliki kemampuan menggunakan media untuk mengajar. Nah, pedagogik ini sesuatu yang mendasar dari keguruan, dan itu salah satu komponen yang wajib dimiliki. Nah, saya tahu kita itu banyak yang berlatar belakang SMA, MAN, SMK, masuk di Fakultas Serbiah, ya kan? Kemudian lulus S1 jadi guru. Kalau dahulu PGA, SPG itu memiliki ilmu dasar keguruan yang baik. Nah, masuk di Fakultas Serbiah, masuk di FKIP misalnya juga. Pertama kuliah, pengantar ilmu pendidikan, pengantar ilmu psikologi. Semua ilmu yang dipelajari judulnya pengantar. Nah, nanti selesai maka jadilah sarjana pengantar. Maka kalau sudah jadi guru tidak boleh berhenti di tengah-tengah ketidaktahuan kita dalam soal metodologi itu. Apalagi dunia semakin berkembang, teknologi sudah di depan mata seperti ini. Banyak sekali kalau
ketinggalan dengan anak-anak murid menggunakan laptop ini. Saya banyak mendengar kawan-kawan saya yang jadi dosen, jadi guru, kalau mau ngajar panggil anak dulu. Nah, ini bapak mau ngajar, tolong deh. Loh, kata anak, belum dihidupin ya pak? Ya, ngidupin aja susah gitu. Begitu mau matikan ribut lagi, tolong dimatikan, belum mati-mati nih, gimana? Jadi kita itu guru-guru jauh bertinggal yang senior-senior. Tapi saya lihat di sini karena gurunya muda-muda ya Bu ya, tentu penguasaan terhadap teknologi sudah lebih baik. Tapi kemudian perlu ada kemasan isinya. Ya, saya kepengen betul teman-teman yang memiliki pedagogi itu dari sub-sub pokok bahasan itu di perencanaan sudah disebutkan bagaimana menggunakan media yang digunakan itu. Di dalamnya ada model-model sajian pembelajaran yang menaruh minat perhatian anak-anak. Karena kalau kurang magnet di dalam mengajar seperti ini, itu anak-anak itu kan kadang-kadang ikut absen. Tiba-tiba dia tidak ada di situ, kita nggak tahu entah di mana. Nah, jadi memang harus kita bisa menarik perhatian anak-anak untuk merasa rugi kalau dia tidak ikut belajar. Nah, membuat perasaan rugi itu yang tidak mudah. Jadi perlu ada model-model pembelajaran di dalam menggunakan IT itu. Ya sekarang ini banyak sekali variatif ya, variasi-variasi di dalam menggunakan model pembelajaran. Yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi kepribadian. Ini terutama pada saat tatap muka memang performa guru itu menjadi sangat penting di depan murid-murid. Kalau bapak-bapak ya tentu ini biasanya lengkap pakaiannya, dari pakai kopiahnya, pakai baju yang bersih, sepatu yang bersih. Nah itu menjadi penilaian tuh. Bagaimana mengungkapkan bahasa juga kepada anak-anak penting sekali. Jangan sampai kita kalau ada emosi di rumah dibawa ke dalam kelas, habis sebab kebun binatang masuk dalam kelas. Jadi itu bahasa-bahasa itu masuk soal kepribadian kita di dalam mengungkapkan emosi kita. Karena banyak sekali orang yang masalah di rumah dibawa ke dalam kelas. Akibatnya mengajar sendiri tidak fokus lagi. Itu kejadian itu di mana-mana. Jadi kalau emosi kita tidak terkendali, banyak konten-konten pelajaran yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Nah, oleh karena itu kompetensi kepribadian ini paling tidak visualisasi ketika di depan murid itu akan lebih baik dari sisi performanya, bahasanya, termasuk sikap dan perilaku. Itu kan kepribadian kita. Dulu saya sering melihat apa itu 3S apa 5S Bu? Yang biasa ada tulisan itu 5S ya. Nah itu bagus tuh kan. Apa mulainya? Sapa, senyum, salam, apa lagi? Sopan, santun. Wah bagus sekali itu. Jadi memang apalagi kalau SD ya tentu itu sangat baik. Tapi untuk SD juga begitu. Bagaimana manfaatkan perwajahan kita pada murid itu juga sangat penting. Karena kalau kita wajah ini masam di depan murid 30 murid, coba ibu rasakan, bapak rasakan 30 masam itu balik ke kita juga. Dan kalau kita senyum, maka senyum yang satu ini balas 30 senyum lagi kepada kita. Nah itu feedbacknya itu seperti itu. Oleh karena itu kompetensi kepribadian itu walaupun mungkin tidak diajarkan secara langsung, tetapi ini penting. Suatu-waktu bisa saja kalau ada anggaran dibutuhkan ya, itu satu mata workshop bisa dianggarkan untuk pembinaan kepribadian guru. Dalam materi itu banyak para psikolog yang pintar, banyak. Barangkali kita masih lupa dengan pelajaran psikologi agama, psikologi anak dan lain-lain. Itu kaitannya dengan kepribadian. Karena walaupun hari-hari kita memberikan ilmu, jujur saja kita pun masih butuh ilmu dengan orang lain. Jangan mengklaim misalnya kita sudah guru, tidak perlu lagi belajar. Padahal hari-hari menyebutkan untuk ilmu menambah di. Jadi pada anak-anak meskipun wajib belajar tuh dari boyan sampai nanti mati, tapi gurunya berhenti. Psikologi seperti itu untuk dalam rangka memantapkan kepribadian kita, dan ini penting karena ketahanan emosional kita itu
bergantung pada bagaimana pengetahuan psikologi kita. Seringkali ada hubungannya dengan itu. Karena itu menurut saya model pembelajaran tadi yang pertama, kemudian kepribadian, kompetensi ini harus dapat dipelihara dengan baik. Kita pun ya, saya mungkin merasakan juga sudah 50 atau 45 tahun yang lalu sekolah sampai hari ini masih ingat guru-guru yang kita suka itu. Masih ingat guru itu kalau masuk wajahnya, aduh dengan kita ini seperti apa senangnya menatap mata kita ya. Saya dulu masih sekolah, kalau ada guru menyapa dan menyebut nama saya itu seminggu itu udah hilang. Senangnya itu disebut nama itu. Mungkin sama juga perasaan anak-anak sekarang. Kalau ada ibu guru atau bapak guru menyapa dan menyebut namanya, aduh senangnya ya Allah. Nah begitulah cara kita. Bagaimana membangunkan semangat dan motivasi anak-anak itu. Jangan sampai dari judul kepribadian kita dan sikap kita itu justru anak-anak merasa demam kalau ketemu kita. Ada itu guru yang kalau anak-anak ketemu lari itu terbiri-biri. Oh, tapi ini bapak-bapak biasanya. Kumisnya terbalik. Bikin anak-anak takut lari aja kemana-mana. Nah, jadi kita pengen menumbuh suburkan melalui kepribadian kita itu anak memiliki motivasi belajar, karena ada pelajaran yang sulit kok terasa mudah karena performa gurunya. Ada juga pelajaran yang mudah terjadi sulit dikarenakan karena juga performa gurunya. Nah, bayangkan pelajaran fikih kok dianggap susah, bagaimana itu? Quran hadis susah, kenapa? Oh ternyata gurunya menakutkan sekali. Hari-hari kisah neraka, nggak pernah kisah surga. Bagaimana anak-anak nggak panas dingin? Sampai ke rumah demam, ibunya bingung kenapa kok badanmu panas? Karena di sekolah kisah neraka melulu. Nggak ada kisah pahala-pahala. Jadi ini penting ya supaya menurut saya apa yang dilihat anak-anak pada kita itu menjadi magnet penguatan untuk motivasi bagi anak-anak belajar. Itu pentingnya. Kemudian yang berikutnya, guru-guru itu harus memiliki kompetensi profesionalisme yang baik. Apa itu profesional? Kemampuan di dalam antara lain, kemampuan di dalam merancang pelajaran. Saya tidak ingin melihat guru ada ingin mengajar tadi tidak ada perencanaan. Dia tidak tahu pokok bahasan yang mau dibahas besok itu apa, pokok bahasannya apa. Kalau masuk kelas, anak-anak buka halaman 3 ya, wah buka halaman 3, baca ya dari sebelah kiri ke kanan, sampai halaman 10 tempel istirahat. Itu bagaimana mengajar yang seperti ini? Pasti tidak punya perencanaan yang baik. Guru yang profesional, apalagi yang sudah dapatkan tunjangan profesi, tidak boleh tidak ada perencanaan dalam mengajar. Saya besok indikator dari pokok bahasannya ada apa, ada berapa yang dicapai. Bagaimana saya mengukur ketercapaian dari indikator itu? Harus bisa semua itu. Jangan sampai itu nggak bisa. Kalau tidak bisa, itu gunanya ada KKM, ada KKG apa itu ya, saling memberi masukan. Nah, jadi para sekolah boleh menanyakan, Bu, kemarin masuk pokok bahasan itu selesai apa tidak? Kalau guru yang tidak profesional mengatakan, belum tahu Pak saya. Kalau guru yang sudah profesional, oh ya Pak, dari 5 indikator saya capai 3. Kepala sekolah nanya, yang 2 bagaimana? Oh besok saya persepsi lagi di pagi hari. Nah ini profesional. Apa itu persepsi? Jangan-jangan belum tahu juga, bingung lagi saya menjelaskan. Nanti terpaksa kasih pedis yang menjelaskan itu. Nah, saya kepengen profesional guru itu sampai ke situ dia paham bagaimana membuat perangkat pelajaran yang lengkap, model-modelnya ada, medianya apa disebutkan di situ. Tapi saya pengalaman dulu mengoreksi itu bayar tunjangan profesi itu, sering mendapatkan perangkat pembelajaran yang tebal. Saya buka di depannya namanya Halimah, tapi ternyata di belakang namanya Pak Abdul Hamid. Itu dia tidak sadar kalau yang dia buat itu milik orang lain. Tolong ya, Pak, printkan tapi halamannya dong, nama saya dong. Siapa nama ibu? Halimah. Ternyata di belakang lupa ngapusnya. Tetap aja Abdul Hamid namanya.
Nah, kalau yang begini kita bayar tunjangan profesi, rugi dong negara. Dia tidak merasa melakukan itu, kemudian dibayar. Nah, kedepannya tidak boleh terjadi itu. Dan tunjangan profesi itu memperkuat kita di dalam mempersiapkan pembelajaran, terutama persiapan itu. Saya senang kalau guru-guru itu dapat mengukur setiap kali masuk kelas itu ketercapaian proses itu sampai berapa dan apa yang belum. Nah, ini menunjukkan salah satu ciri guru yang profesional. Walaupun masih banyak lagi ciri-ciri yang lain, tapi bagi saya ini yang sangat penting. Orang kalau tidak memiliki perencanaan tidak memiliki manajemen. Nah, sedangkan manajemen itu bagian yang sangat penting di dalam proses. Kemudian Bapak sekalian, ada yang penting lagi adalah kompetensi sosial. Ini saya ingin menyampaikan ini karena kaitannya dengan rasa nyaman di dalam bersosial interaksi kita. Rasa nyaman itu bagaimana? Bahwa kita tidak boleh membedakan status sosial kita. Di dalam keseharian kita sesama guru, apalagi membedakan suku, itu tidak boleh. Membedakan bidang studi, jangan. Jadi kompetensi sosial, kemampuan kita berinteraksi positif satu dengan yang lain. Jangan saling menghina, jangan saling menggunjing. Karena setiap suku itu punya ciri khas bahasa yang macam-macam. Orang Banjar, tadi saya cerita sedikit pagi tadi, itu sulit menyebut huruf O. Orang Banjar itu ada SPBU, ada SPBO, cocok itu orang Banjar tuh, karena tidak ada O-nya. S-nya apa tadi? Solar ya. Kalau B-nya bensin, P-nya premium, U-nya apa? Ayo orang Banjar yang tahu kuli. Karena susah orang Banjar yang punya O, jadi wah ini apa ini? Tapi kalau bahasa Dayak kulit. Nah, datang orang Bugis lain lagi. Kita Darwis itu banyak airnya. Gitu. Saya senang banyak bahasa begitu. Saya ketemu Pak kemarin saya dari Tarakan. Orang Jawa juga silakan. Orang Madura bahkan itu satu keunikan itu menjadi khasanah kekayaan kita. Jangan saling mencela, jangan saling caci maki, karena itu memang kita harus bersosial yang baik. Jadi keanekaragaman budaya, suku, bahasa, agama itu menjadi kekayaan. Jangan kemudian kita berselisih, kita kemudian berkelahi karena perbedaan-perbedaan itu. Saya titipkan teman-teman mulai sekarang ini kita harus terbuka dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena memang kita membutuhkan kekompakan. Karena tidak menutup kemungkinan ada kadang-kadang ya yang enteng-enteng saja. Misalnya pada saat sholat zuhur ini kan ada musola ya, atau ada kelas yang dijadikan tempat ibadah. Itu kan sholat zuhur dikelola oleh guru agama. Guru yang lain jangan ngomong, itu kan kelompoknya guru agama, kita nggak usah ikut-ikutan. Itu tidak baik dalam kompetensi sosialnya. Jadi kalau ada kebersamaan, maka akan semakin kuat dan pencapaian tujuan pembelajaran itu lebih cepat. Jadi jangan sampai karena berbeda mata pelajaran lalu kemudian kita di dalam program-program yang perlu bersamaan itu terpisah. Bagi saya tidak bagus kalau guru-guru itu kemudian punya sikap seperti itu. Pengen ada kebersamaan yang baik. Inilah yang namanya kompetensi sosial. Nah, termasuk juga dengan murid-murid. Dengan murid-murid itu kita melihat ada perbedaan pasti. Ada yang kelas ekonomi anaknya orang kaya, ada yang sedang, ada yang di bawah. Nah, ini patut untuk kita sama di dalam memandang mereka, sama memberikan pendidikan kepada mereka. Jangan kemudian dibeda-bedakan dikarenakan ada perbedaan itu. Nah, oleh karena itu kita ada konsep seragam, baju seragam, celana seragam. Itu gunanya adalah menghindari bagi yang mereka memiliki status sosial lebih tinggi, lebih kaya, itu tidak pakai baju-baju yang ala orang kaya, sama warnanya, sama kainnya, itu konsep seragam. Jadi kalau konsep seragam itu membangun kebersamaan, itulah termasuk salah satu kompetensi sosial kita. Kalau guru-guru sudah kompak, saling isi mengisi dari kekurangan itu,
maka untuk mencapai satu tujuan kemajuan madrasah itu pasti lebih mudah. Nah, apalagi kalau madrasah ini satu-satunya, menurut saya tidak ada kata lain, kita harus kompak. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu bagi anak-anak kita yang juga sekolah di madrasah ini, berikan satu keunggulan-keunggulan yang kita di dalamnya mampu melakukan. Misalnya MTS ini ingin keunggulannya di bidang tahfiz umpamanya. Nah, lihat SDM kita ada tidak ini yang mampu membimbing anak-anak di bidang tahfiz. Kalau ada, lakukan itu, dan itu bisa menjadi jualan promosi bagi madrasah kita. Jangan sampai membuat unggulan-unggulan itu mempersulit kita. Misalnya anak tamat MTS ini terampil di dalam menggunakan komputer atau laptop, ternyata tidak ada untuk praktek-praktek. Nah, itu mempersulit diri sendiri. Cari sumber daya kita yang cukup melakukan itu. Apa bidang yang kita perkuat boleh. Saya dulu tersentuh mendengar cerita ada seorang ayah duduk di toko tukang jahit pakaian. Tiba-tiba dia menangis pada saat menunggu jahitan pakaian itu. Kenapa menangis? Ternyata orang yang duduk di samping cerita, Pak, itu yang azan itu anak bapak belum hilangkan. Itu sih ayah duduk langsung menangis. Ternyata dia bilang, alhamdulillah walaupun saya tidak bisa apa-apa, anakku ini disekolahkan di madrasah, dia bisa ajar juga. Sampai menyentuh bapaknya, coba bayangkan itu. Meneteskan air mata bapaknya pada saat mendengar. Apa yang dia sebut madrasah itu? Nah, ini hebat sekali. Jadi kita menjual sesuatu yang bisa mudah dikenal oleh masyarakat itu tidak sulit, tidak perlu biaya. Apa di sini ingin dibangun keunggulan? Kalau melihat misalnya kepala sekolah kita punya kemampuan yang tinggi di bidang keagamaan, apalagi silahkan dicari satu hal yang bisa dijual untuk masyarakat. Apalagi di bidang agama, saya kira sangat cocok untuk itu. Nah, terserahlah pidatonya kan, korinya atau apalah ya, olahraganya atau tali-taliannya dan sebagainya, dibuat daftar unggulan yang kira-kira kita mampu untuk promosi pada masyarakat kita. Tapi tentu semua unggulan-unggulan itu, apakah seni budaya yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat itu harus berbau Islami. Silakan mengembangkan budaya, tapi disesuaikan dengan keagamaan kita. Nah, umpamanya jangan sampai nanti bikin tari-tarian tiba-tiba auratnya terbuka. Nah, itu kan tidak cocok. Seperti kita umpamanya mendengar ada istilah acara Pak kalau Maulid itu di Jawa, di Jogja sana tuh. Oh iya. Apa itu ya? Nah, itu kan judulnya itu mirip acara keagamaannya. Tetapi cara membawa makanan sebenarnya pakai dada terbuka. Nah, ini kan judulnya keagamaan tapi prakteknya tidak sesuai dengan agama. Itu saya dulu juga seringkali MTQ bisa memberikan peringatan kepada panitia. Silahkan tari-tarian, tari masal dan sebagainya. Tapi jangan menggerakkan badan yang kemudian orang memandangnya jadi tidak nyaman. Nah, ada daerah-daerah yang tidak boleh lawan jenisnya. Nah, ini kan kalau kegiatan keagamaan disesuaikan dengan bagaimana aturan agama itu. Jadi saya mendukung, tetapi perhatikan juga nilai-nilai Islaminya itu. Silakan saudara-saudara kembangkan kreativitas anak, tapi jangan lupa agama itu menjadi roh bagi semua kegiatan kita. Sekali lagi saya terima kasih pada semua pihak yang hari ini telah bersama-sama kami, dan mohon maaf mungkin kami setelah ini akan kembali lagi ke Bulungan, jadi tidak bisa sampai lama-lama. Mudah-mudahan sampai ke Bulungan masih siang. Kalau Pak Hamzah datang dari malam jam 8. Apa jalan Pak Hamzah? Kalau kami minum apa lagi jalan? Nah, saya ucapkan selamat kepada ibu bekerja dengan baik. Mudah-mudahan prestasi yang sudah dicapai itu bisa ditingkatkan terus, dan sosialisasilah di tengah-tengah masyarakat. Yakinkan mereka bahwa kita punya program-program unggulan. Madrasah punya 30% pendidikan agama. Itu penting buat masa depan mereka.
pada guru-guru agama saya ajak jangan berhenti di dalam mendalami ilmu pengetahuannya, baik itu guru fikihnya, guru Quran hadisnya, sejarah kebudayaan Islamnya, karena saya sedikit pernah mempelajari materi-materi itu, ternyata harus hati-hati dalam menjelaskan kepada anak-anak kita. Fikihnya penting, ada praktek-praktek fikih, jangan hanya sekedar dibaca tapi ada praktek di lapangan di luar kelas ya. Termasuk juga tauhidnya harus bisa mengajarkan. Itu yang sangat sensitif. Dulu saya sedikit menyimpang, ada pertanyaan seorang guru ketika dia ditanya anaknya, di dalam hadis itu, dalam pelajaran Quran hadis sanawiyah itu ada yang menyebutkan tentang apabila engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat dia. Itu apa hadisnya itu? Wa'budullaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau untuk anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi hadis ini tidak pernah gurunya belajar, tiba-tiba menjelaskan ke anak. Lalu kemampuan menjelaskannya, bahasanya sulit dipahami anak-anak. Nah ini kan bisa merusak akidah itu. Jadi bagi saya kalau ada hadis-hadis, ayat-ayat yang tidak pernah dipelajari kemudian sampai materi itu kita ajarkan, belajarlah dahulu sebelum masuk kelas supaya jangan sampai keliru, karena terkait dengan Al-Quran, terkait dengan hadis, fikih dan sebagainya itu penting penjelasan-penjelasan yang punya validasi yang baik, punya akurasi yang baik, jangan sampai dipaksakan. Kalau memang belum bisa, katakan pada ya nanti besok akan saya jelaskan ini, nanti saya akan perdalam lagi dengan para ustaz kita. Begitu lebih baik daripada menabrak sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Saya kaget juga seperti itu. Memang hadis ini mudah-mudah dijelaskan bagi yang sudah paham, bagi yang tidak paham sulit itu. Ya, anta'budallah ka'annaka tarahu itu. Ini apalagi yang belum mengenal bahasa Arabnya nanti susah. Nah, itu pesan-pesan saya sangat situasional supaya nanti teman-teman jangan sampai menjelaskan sesuatu yang tidak paham, apalagi yang perlu dirawat ini ya, khususnya bagi anak-anak kita. Itu pertama masalah akidah, karena sekarang di media sosial akidah itu kan bersimpang siur, aliran keagamaan, paham keagamaan perlu sekali. Saya mengatakan perlunya tidak sekali, perlu pematangan akidah buat anak-anak kita itu pentingnya, terutama yang ada di Indonesia ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang kedua bidang fikihnya, saya ingatkan betul anak-anak itu diajarkan fikih secara tuntas, jangan setengah hati, jangan setengah-setengah, apalagi menyangkut soal kewajiban pribadinya. Kalau ada khusus bagi anak-anak perempuan ada teknisnya ya, panggil mereka masuk ke dalam musola, ajarkan bagaimana kalian nanti kalau kedatangan tamu bulanan, kalau nanti kalian kawin, dijelaskan saja. Wah jorok ya, jorok sih bagi anak-anak karena dia belum paham benar. Tapi bagi guru jangan khawatir, karena itu pelajaran bagaimana itu harus diajarkan. Takut juga saya akan tahu nanti sudah nikah gitu, badannya besar ya punya. Istri dikawinkan sama ibunya berbulan-bulan, mandi itu biasa-biasa saja. Nah tentu membingungkan orang tuanya ya. Kenapa nak kodar mandi-mandi? Loh masa mama ini gak tahu saya mandi aja kok hari-hari? Nah enggak loh, kata orang itu pakainya loh. Bingunglah dia. Jadi ini harus diajarkan secara tuntas ya, fikih seperti itu. Karena kami ini di Kemenang kadang manggil penghulu, apa pengalaman penghulu yang dirasakan di lapangan. Ada saya pernah seorang penghulu bercerita bahwa orang itu menikah tamat SMK, anaknya 3, dia masih belum tahu cara mandi. Das besar. Nah, bikinnya pinter. 3 sudah buktinya. Tapi dia kewajibannya apa dia tidak tahu. Nah, tidak ingin itu. Jadi kalau sudah anak 3 itu tidak bisa juga, bagaimana lagi mau jadi nenek-nenek sudah belum bisa juga. Kayak orang mandi biasa aja, tidak tahu niatnya dan sebagainya. Jadi fikih ini khusus saya minta fikih misalnya itu diperkuat, anak-anak
dipanggil saja. Banyak anak yang tidak berani menanyakan pada orang tua. Termasuk juga fikih prianya juga harus ada. Anak-anak yang diajarkan setengah-setengah fikih pria itu ada kejadian mandi terus. Kenapa kamu mandi terus? Kata guru saya, siapa yang mimpi mandi. Asal mau mimpi dia mandi aja. Dia tidak tahu kalau ada mimpi yang tertentu yang mandi. Kenapa satu hari kok bisa mandi terus, besok mandi. Kata guru saya, siapa yang mimpi mandi. Mimpi mancing, mandi juga. Karena ajaran tingginya setengah-setengah. Ini harus tuntas diajarkan. Ya biarlah sedikit agak malu-malu pada anak, karena lebih malu lagi kita kepada Allah tanggung jawab kita nanti. Itu orang tua juga nggak bisa terbuka di rumah. Jujur saja, sebagai ayah, sebagai mama, mungkin nggak pernah manggil anaknya. Nah, kamu sudah mimpi kan? Ayah mana yang sanggup nanya anaknya gitu? Sudah mimpi, malam mimpi naik pohon kelapa. Ayahnya menjelaskan begitu? Enggak. Tapi kalau gurunya lebih enak menjelaskan itu. Nah, itulah kenapa saya ingin sekali mengajak guru-guru fikih ini juga fokus ke situ. Yang ketiga yang perlu dikawal secara baik adalah masalah akhlak. Akhlak ini, karena kita tidak bisa menghilangkan materi pelajaran akhlak ini untuk digabungkan pada PPKN yang tidak sama, karena alat ukurnya berbeda. Kita alat ukurnya dunia dan akhirat. Sementara pelajaran-pelajaran itu alat ukurnya semua keduniaan. Itu sebabnya materi pelajaran akhlak ini tidak bisa, harus dikawal secara baik. Nah, karena itu 3 hal di madrasah ini yang saya titipkan, sama juga dengan di majelis-majelis taklim. Sekarang ini matangkan tauhidnya anak kita, perbaguslah fikihnya, kemudian moralnya dijaga betul, karena tantangan hidup di daerah yang kita hadapi, anak-anak hadapi sekarang jauh 2-3 kali lipat dengan tantangan di masa kita. Nah, ya kan? Sekarang ini kita buka HP, saya kadang-kadang kaget juga, yang muncul yang macam-macam itu. Nah, itu pun juga bisa berhenti juga sejenaknya. Kecuali Pak Darwis suka kayaknya. Apalagi anak-anak, saya mencemaskan itu. Bagaimana cara kita mengantisipasi? Nah, karena itu perlu ada pesan-pesan moral. Sering-sering diulang-ulang. Kata orang, kalau lama di kamar, orang tua harus nengok juga. Ada apa lu di kamar? Main laptop, main HP. Ternyata bagaimana mau sempat nengok anaknya? Bapaknya udah di kamar. Ya, artinya jangan sampai kita tuh lupa masuk ke dalam kelas, asik main HP di dalam kelas, ya kan? Lupa kita tanggung jawab kita. Jadi moral ini hal yang sangat penting untuk dikawal semua guru-guru agama. Tidak bisa, karena tantangan mereka jauh lebih berat daripada tantangan kita. Dan itu semua anak-anak kita, semua anak-anak kita. Karena itu kita sebagai orang tua ingin menyelamatkan mereka dari sisi moralitas yang baik. Karena kita tidak bisa berharap dengan PPKN, pendidikan moral Pancasila itu memang penting, itu yang memang dianjurkan, tetapi itu ada batas dan ruangnya. Tetapi kalau agama tidak dibatasi ruang dan waktu, dia menembus sampai alam arwah sana. Itulah sebabnya harus ini kita kawal bersama. Dan saya kira itulah pesan-pesan saya pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan itulah keinginan saya tetap buka dari ibu bapak semuanya di madrasah ini. Kami titipkan hari ini dan seterusnya untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam